ngelajengaken ngaji kitab Fathul Qorib beserta sarahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sumadakarun nuli nutur sapa al musannifu kiai musannif anak ing satune kiai musannif iku mas'ulun kang den suwuni fitas nifi hadal muhtasari ing dalam nganggit iki ringkesan. Kemudian kiai musannif menjelaskan bahwa beliau diminta untuk mengarang kitab ringkasan ini. Bikolihi kelawan dai musannif rupani dawuh sa'alani nyuwun ing ingsun sapa batul asdiqoi sebagiane pira-pira kanca jamu sotikin aihwa utawi asdiqa iku jamu sotikin dadi jam'e lafat sotikin. Dengan ungkapan beliau sa'alani meminta kepadaku sebagian teman-temanku. Meminta itu boleh jadi yang meminta adalah orang yang sederajat, orang yang di bawahnya, atau orang yang di atasnya. Kalau dalam usul fikihnya, kalau yang meminta adalah orang yang tinggi derajatnya, maka dinamakan amr. Yang di bawahnya dinamakan dengan doa. Kalau yang meminta adalah orang yang sederajat, maka dinamakan dengan iltimas. Lafat asdiqo ini merupakan jamak dari mufrad sodikun. Sodikun itu kalau kita terjemahkan adalah teman. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya, sodikun itu secara istilahnya itu apa? Namanya sodik itu adalah man yafrohu li farohika. Orang yang gembira ketika engkau gembira. Orang yang senang jikalau engkau senang. Wayahzanu li husnika. Dan orang yang susah ketika engkau susah. Wasuma bidalika li sidqihi fi mahabbatika. Dia dinamakan teman itu dinamakan bahasa Arabnya sodik karena memang kata sodik itu maknanya berarti memang dia bersungguh-sungguh di dalam mencintaimu. Wadituhu al-aduhu kebalikannya adalah musuh. Ada dikatakan dalam sebuah hadis, kolama yujadu fi ummati fi akhiri zaman dirhamun halalun wa akhun yusakubi. Sangat sedikit akan ditemukan di akhir zaman pada umatku dirham yang halal, uang yang halal, dan teman yang dapat dipercaya. Ada di atas dari sodik, tingkatan di atas dari sodik. Namanya adalah Khalil. Siapa itu Khalil? Khalil itu man yafrahu li farhika wa yahzanu li husnika. Orang yang senang jika engkau senang dan orang yang susah ketika engkau susah. Wa takhallalat mahabbatuhu fi a'dhaika. Kemudian rasa cintanya ini telah mengalir di seluruh anggota tubuhnya. Telah mendarah daging cintanya itu. Terus ada lagi yang lebih di atas Khalil, namanya Habib. Habib itu siapa? Man yafrahu li farohika wa yahzanu li husnika wa takhallalat mahabbatuhu fi a'dhaika wa yuftika bimalihi. Yang namanya Habib itu adalah orang yang gembira jika engkau gembira, susah jika engkau susah, dan rasa cintanya telah mendarah daging di seluruh anggotanya. Wa yuftika bimalihi, dan tidak hanya itu, tidak hanya cinta saja yang diobral, tapi dia mampu mengorbankan hartanya. Wa al-hada fal mahabbah afdalu minal khollah. Jadi namanya mahabbah ini lebih afdal daripada khollah. Wa huwa at-tahqiq. Maka dengan itu Nabi Muhammad SAW ini dikatakan Habib, sedangkan Sayyidina Ibrahim dinamakan dengan Khalil. Ya. Nabi Muhammad itu kan julukannya sebagiannya adalah Habibullah. Kalau Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasih Allah. Kemudian kita teruskan. Wa qalu utawi dawe musannif rupane hafidhahumullahu taala. Hafidhahum muga-muga ngrasa ing astika sapa Allah taala Gusti Allah taala. Iku jumlah doaiyatun kang bangsa donga. An a'mala ing yen to ngamal sapa ingsun mukhtasaron ing kitab mukhtasar. Ungkapan kiai musannif yakni hafidhahumullah. Ini merupakan jumlah doa mendoakan kepada teman-temannya. Saya diminta, ini ungkapan kiai musannif, saya diminta sebagian oleh teman-temanku untuk membuat sebuah kitab ringkasan.
Apa itu kitab ringkasan? Wa huwa utai muhtasor iku ma perkara kala kang didik apa lafzuhu lafatima wa kasura lan akeh apa maknahu maknane ma. Yang namanya muhtasor itu adalah sebuah hal yang di situ lafadznya sedikit kemudian maknanya banyak. Kalau kita sesuaikan konteksnya, namanya muhtasor itu adalah kitab yang lafadznya sedikit namun maknanya banyak, itu adalah muhtasor. Maka ada dikatakan al-kalamu yuhtasoru liyuhfado wa yufsatu liyufhama. Ada dikatakan bahwa kalam itu diringkas tujuannya untuk dihafal dan diperluas untuk difahami. Maka jika Anda ingin menghafal sebuah kitab, ambillah kitab yang kecil, dan jika ingin memahami, ambillah kitab yang besar. Fil fikih yang dalam masalah fikih, wa huwa utai fikih lugatan ing dalam cara lugate iku al fahmu faham. Wastilahanan ing dalam cara istilahe iku al ilmu ilmu bil ahkami kelawan pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syariat. Al amaliyati kang bangsa den amalake, al muktasabi kang den alap, min adilatika saking pira-pira dalile syariat atafsiliyati kang bangsa den perinci-perinci. Kiai Musonef diminta oleh teman-temannya untuk membuat ringkasan di dalam masalah fikih. Fikih itu secara bahasa adalah kefahaman, dan secara istilah ini adalah ilmu tentang hukum-hukum yang sebangsa syariat yang diamalkan, yang diambil dari dalil-dalilnya yang secara terperinci. Dari pengertian fikih tersebut secara syariat ya, ini ada beberapa qaid yang membatasi ilmu itu dikatakan ilmu fikih. Yang pertama, al ilmu bil ahkam. Ilmu yang di situ menjelaskan beberapa hukum. Qaidu awalin. Qaidu awalin. Pertama adalah qaid yang pertama adalah ilmu tentang beberapa hukum. Ini mengecualikan ilmu tentang bidawat wa sifat. Ilmu tentang menjelaskan tentang dat, tentang postur tubuh dan sifat seseorang. Contoh seperti kadati Zaidin wa bayatihi, menjelaskan tentang postur tubuh Zaid dan sifat kulitnya. Itu qaid yang pertama. Qaid yang kedua adalah harus ilmu tentang syariat. Ini adalah qaid sanin. Qaid yang kedua dikecualikan dari ilmu syariat adalah ilmu-ilmu al-hisabiyati wal adiyati. Ilmu-ilmu hisab, ilmu perhitungan, dan ilmu adiyat, ilmu adat, maka tidak dinamakan dengan ilmu fikih. Qaid yang ketiga al-amaliyat, yang memang di situ diamalkan. Qaid yang ketiga ini mengecualikan ilmu-ilmu syariat tapi al-i'tiqadiyah. Ilmu syariat tapi dia tidak amaliyah, tapi al-i'tiqadiyah, sebangsa keyakinan. Ilmu syariat yang di situ sebangsa keyakinan atau yang biasa kita kenal dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Maka itu tidak dinamakan dengan ilmu oke. Kemudian qaid yang keempat al-muktasab. Al-muktasab itu diperoleh atau ada usaha, ada sebuah usaha. Maka ini mengecualikan dari ilmu Allah Ta'ala, ilmunya Allah Ta'ala, atau bisa dikatakan bahasa lainnya ilmu ilham, mendapat langsung ilham tanpa ada sebuah usaha. Ini mengecualikan wabatuhum akhraja bihi ilma Jibril. Dari situ sebagian ulama mengecualikan ilmunya Jibril dan ilmunya Nabi. Binaan ala anahu laisa muktasaban bal bi ilhamin. Karena sebagian ulama ini mengatakan bahwa ilmunya Jibril dan ilmunya Nabi ini tidak dengan sebuah usaha, namun dengan sebuah ilham. Awal haku anahu muktasabun. Berbeda dengan Syekh Al-Bajuri sendiri yang mengatakan bahwa ilmunya Nabi dan ilmunya Jibril ini juga termasuk kategori muktasab, diperoleh ada sebuah usaha, karena ilmu Nabi ini diambil dari
malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril mengambil dari Lauh Mahfuz seperti itu. Terus yang selanjutnya, qaid yang selanjutnya, qaid yang nomor 5, min adilatiha, diambil dari dalil-dalilnya, dalil-dalil hukum itu sendiri. Artinya dengan adanya sebuah ijtihad, ada sebuah dalil-dalil hukum, kemudian diijtihadi, maka itu namanya min adilatiha, diambil dari dalil-dalilnya. Nah, ini baru qaid yang kelima ini mengecualikan ilmu Jibril dan ilmu Nabi Muhammad. Karena apa? Karena ilmu yang diperoleh oleh Nabi dan Jibril itu tanpa adanya sebuah istihad, langsung tanpa adanya sebuah istihad. At-tafsiliyati ini qaid yang keenam. Qaid yang keenam. Ilmu fikih itu harus at-tafsiliyah, harus terperinci-perinci. Terperinci itu nanti artinya mengeluarkan ilmu khilaf. Ilmu khilaf itu adalah ilmu yang mana digali oleh para pengikut-pengikut imam madhab. Seperti ada pengikut madhab Imam Syafi'i namanya Imam Muzani. Beliau mengatakan aniyatu fil wudu'i wajibatun 5 inda imami. Niat di dalam wudu ini hukumnya wajib karena dalil yang ada pada imamnya, yaitu Imam Syafi'i. Wal fitru mandubun 5 inda imami. Witir ini hukumnya hanya sunnah karena dalil yang dimiliki oleh imamnya, dan seterusnya seperti itu. Ini namanya bukan fikih sebenarnya. Kalau kita melihat definisi dari fikih itu sendiri harus at-tafsiliyat. At-tafsiliyat itu bagaimana? At-tafsiliyat itu artinya begini. Wa kaifiyatul ahdul ahkam minal adilati at-tafsiliyati antakula aqimus sholata aqimus sholah. Ada firman dalam Al-Quran, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Nah, kemudian diijtihadi bahwa kata aqimu ini merupakan amr, sebuah perintah. Wal amru li wujubin, dan perintah ini adalah untuk sesuatu yang wajib. Yantaju aqimus sholah lil wujub. Maka dari perincian tersebut memunculkan sebuah natijah atau hasil bahwa kata aqimus sholah ini untuk sesuatu yang wajib atau perintah yang wajib. Terus contoh lagi, wala taqrabu zina dalam Al-Quran, jangan engkau mendekati zina. Ini adalah sebuah nahi, larangan. Nahi ini adalah untuk sesuatu yang haram, maka akan membuahkan sebuah hasil bahwa kata la taqrabu zina ini hukumnya adalah sesuatu untuk sesuatu yang haram, dan begitu seterusnya. Ini namanya baru memerinci sebuah hukum dari sumbernya. Kalau apa yang dikatakan Imam Muzani dan muqallid dari imamnya, ini merupakan ilmu khilafi namanya, bukan at-tafsili. Jadi kesimpulannya, namanya ilmu fikih itu ada dikatakan ilmu fikih secara istilah ini ada 5 qaid. Pertama harus berupa sebuah hukum, ilmu yang menjelaskan beberapa hukum ya, yang sifatnya syariatnya yang amaliyah, diamalkan, al-muktasab yang memang ada sebuah usaha untuk bisa menghasilkan ilmu tersebut. Muktasabnya dari mana? Dari dalil-dalil syariat itu sendiri yang terperinci. Alamat habil imami ing atase madhabe imam al-a'dhami kang agung, al-mujtahidi kang dadi mujtahid. Nasiru sunnati kang nulungi sunnah wa dinilan agama. Rupane Abi Abdillah Muhammad bin Idris ibni Abbas ibni Utsman bin Syafi'. Asyafi'i kang bangsa Syafi'i. Wulida den lahirake sapa Asyafi'i bi Huzata ing dalam tanah Huza. Yang mana kitab ringkasan beliau ini fannya adalah fan fikih sesuai dengan madhab Imam Al-A'dham yang menjadi mujtahid, yang menolong sunnah dan agama, yakni Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' Asy-Syafi'i.
Jadi beliau adalah penganut mazhab Syafi'iyah. Jadi kitab fikihnya juga merupakan kitab Syafi'iyah. Jadi mujtahid Imam Syafi'i itu termasuk salah satu imam mujtahid mutlak. Artinya memang beliau istidlal sendiri tanpa mengikuti pendapat orang lain, itu namanya mujtahid mutlak. Berbeda dengan mujtahid madhab. Kalau mujtahid madhab itu adalah man yastanbitul al-ahkama min qawaiti imamihi. Dia mampu untuk menggali sebuah hukum cuma dengan menggunakan kaidah imamnya. Itu namanya mujtahid madhab, seperti Imam Muzani. Ada lagi namanya mujtahid fatwa. Ini adalah man yuqadiru ala tarjih fil aqwal. Seseorang yang mampu untuk menggali sebuah pendapat. Apakah pendapat ini lemah ataupun kuat, maka itu dinamakan mujtahid fatwa, seperti Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Bukan seperti Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Fa'inahuma lam yablugha martabata tarjih. Karena Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar ini belum sampai pada derajat untuk mentarjih sebuah pendapat. Balhuma muqallidani. Bahkan keduanya ini masih dikatakan muqallid. Ada sebagian ulama mengatakan Imam Romli dan Ibnu Hajar ini sudah mencapai derajat mujtahid fatwa, tapi di dalam sebagian masalah saja. Bahkan seperti Imam Sibromalisi juga sama, dalam berbagai masalah, sebagian masalah ini sudah mencapai taraf mujtahid fatwa. Abi Amtilah, ini adalah nama dari Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i, Abi Amtilah ini namanya lakob, kunyah ya, kunyah daripada Imam Syafi'i. Kunyatuhu radhiyallahu anhu, kunyahnya Imam Syafi'i itu adalah Abi Abdillah. Muhammad ini adalah namanya Imam Syafi'i. Kemudian Idris ini adalah nama ayahnya Imam Syafi'i. Abbas ini berarti namanya kakeknya Imam Syafi'i. Utsman ini juga kakeknya Imam Syafi'i yang kedua. Syafi' adalah kakeknya Imam Syafi'i ketiga. Kalau kita teruskan lagi, maka nanti akhirnya adalah Abdul Manaf ya. Terakhirnya adalah Abdul Manaf. Maka kakeknya Nabi Muhammad SAW ini bertemu dengan kakeknya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sama-sama bertemu di dalam Abdul Manaf. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa di dalam runtutan nasab Imam Syafi'i ini ada namanya Hasyim. Hasyim bin Muthalib ya. Nah, Hasyim ini bukan Hasyim pada nasabnya Nabi ya. Karena kalau nasabnya Nabi ini setelah Hasyim baru langsung Abdul Manaf. Kalau Hasyimnya Imam Syafi'i ini Hasyim dan Abdul Muthalib. Jadi Hasyimnya Imam Syafi'i ini bukan Hasyim pada Sayyid Hasyim pada nasabnya Kanjeng Nabi. Kemudian kita lanjutkan. Ulida dan lahirake sapa Imam Syafi'i bi Ghuzata ing dalam tanah Huzah. Sanata khamsina ing dalam tahun 50 wa mi'atin lan 100. Wa matalan sedo sapa Imam Syafi'i. Rahmatullah utawi rahmati Gusti Allah iku alaihi muga tetep ing atase Imam Syafi'i waridwani lan keridonane Gusti Allah. Ningali mau yaumal Jum'ati ing dalam dina Jumat. Sal kharajaba ing dalam akhire bulan Rajab, sanata arba'in ing dalam tahun 4 wa mi'ataini lan 200. Beliau dilahirkan di tanah Huzah pada tahun 150 Hijriah. Dan beliau meninggal, semoga rahmatnya Allah dan keridhaannya selalu tercurahkan kepada Imam Syafi'i. Beliau meninggal pada hari Jumat pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Adakil mengatakan bahwa sebab meninggalnya Imam Syafi'i bahwa beliau pernah dipukul dengan pukulan yang sangat keras. Anahu asobathu dorbatun syadidah famaradu biha ayaman. Kemudian setelah beliau dipukul, beliau sakit keras beberapa hari, kemudian beliau meninggal dunia. Qala Ibnu Abdul Hakim. Ada seorang ulama namanya Ibnu Abdul Hakim mengatakan bahwa sami itu saya mendengar bahwa ashab ini berdoa
kepada Imam Syafi'i supaya mati. Fakana yaqulu, kemudian ashab ini di dalam doanya mengatakan Allahumma amiti Syafi'i, ya Allah matikanlah Imam Syafi'i, wa ila dhahaba Imam Maliki, jika engkau tidak mematikan Imam Syafi'i maka ilmu Imam Malik maka ini akan hilang. Ini karena saking hebatnya Imam Syafi'i di zaman itu, sampai semua orang-orang di masanya ini ingin belajar pada Imam Syafi'i. Padahal pada waktu itu Imam Malik ini juga masih hidup, karena Imam Syafi'i ini juga merupakan murid daripada Imam Malik. Sehingga salah satu murid Imam Malik yang bernama Ashab ini khawatir bahwa ilmunya Imam Malik ini akan hilang sebab semuanya berguru pada Imam Syafi'i. Kemudian kita lanjutkan. Wa wasafa lan nyifati sapa al-musannifu kiye musannif muhtasarahu ing ringkesane musannif bi ausafin kelawan pira-pira sifat. Dan kiye musannif memberikan sifat pada kitab ringkasannya dengan beberapa sifat. Minha iku setengah saking ausaf anahu utawi setuhune muhtasar iku fi khoyatil ikhtisari ing dalem bangete ringkes wa nihayatil ijazi lan katoke ringkes. Wal goyah utai goyah wa nihayah lan nihayah iku mutaqaribane kang parek-parekan. Wa kadalan kaya mengkono-mengkono goyah wa nihayah al ikhtisaru utawi ikhtisar wal ijazu lan ijaz. Sebagian dari sifat yang diberikan oleh Kiai Musonef terhadap kitab ringkasannya adalah bahwa kitab ini sangat ringkas sekali. Dan di sini diungkapkan dengan dua kata. Yang pertama adalah goyatul ikhtisar wa nihayatul ijaz. Goyah dengan nihayah ini maknanya berdekatan, hampir sama-sama sangat ringkas dan sangat ijaz. Ijaz itu sedikit lafadznya, padat lafadznya, maknanya luas ijaz. Begitu pula dengan ikhtisar dan ijaz ini juga sama berdekatan. Wa minha iku setengah sanging ausaf ana utawi setuhune muhtasar iku yuqribu gampangake apa muhtasar alal muta'allim ing ngatasi wong kang belajar furu'il fikih maring pira-pira cawangane fikih darsahu ing belajar muhtasar wa yusahilu lan gampangake apa muhtasar alal mubtadi ing ngatasi wong kang ngawiti belajar kiftahu ing ngapal muhtasar ai ikhtisarahu tegese ringkesane musannif ngapal ala dhakhri qalbin ing ngatasi njabane ati liman kedhe wong yarga bukang demen sapa man fi hifdi muhtasarin ing dalem ngapal ringkesan fil fikih ing dalam masalah fikih. Sifat yang kedua bahwa kitab ini memudahkan bagi muta'alim, orang yang belajar di dalam masalah furu-furu syariat untuk dapat mengulas pelajarannya karena sangat ringkas, jadi mudah untuk difahami dan memudahkan para pemula untuk menghafal kitab ini bagi orang yang memang senang menghafal kitab di dalam permasalahan fikih. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.